Semoga ini menjadi awal, bukan dari akhir perjuangan kita, tetapi awal yang baik untuk perjuangan kita selanjutnya, pengabdian untuk masyarakat bangsa negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan dan keberkahan kepada kita semua, dijauhkan dari segala mara bahaya, diberikan jalan terang untuk bisa terus kita berbakti dan mengabdi bagi masyarakat bangsa dan negara. Mengangkat sebagai Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 masing-masing 1. Saudara Hadi Cahyanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 2. Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ketiga dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Selanjutnya kepada Saudara Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara pelantikan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kabinet Indonesia Maju, sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024. Menteri ATR BPN, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Kita tahu beliau ini Ketua Umum Partai Demokrat pertama. Beliau juga alumni Akademi Militer Akmil.
juga pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University. Saya kira saya tidak ragu memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen. Saya kira beliau akan sangat siap. Dan kita tentunya juga punya tujuan kalau apa yang dilakukan oleh Pak Hadi selama ini, ATR dan BPN ini bisa menghadirkan kepastian hukum, khususnya untuk tata ruang, lokasi, dan tanah yang akan digunakan sebagai tempat membangun berbagai infrastruktur di skala strategis nasional maupun lokal, maka investasi akan bergerak. Dan ini sebuah confidence yang harus kita tumbuhkan di dalam maupun dari luar negeri. Kalau investasi bergerak, tentu akan menghadirkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi rakyat akan bergerak, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan penghasilan, dan pada akhirnya masyarakat akan lebih sejahtera. Jadi banyak hal, termasuk juga tadi ada target yang disampaikan oleh beliau, mengejar hingga tuntas 120 juta bidang PTSL yang mudah-mudahan juga bisa kita kelola, dan tentunya kita meyakinkan agar isu lingkungan hidup juga bisa menjadi prioritas utama. Oleh karena itu kami akan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai lembaga dan kementerian yang terkait, dan tentunya tadi malam saya sudah matur Pak Hadi, walaupun nanti beliau sebagai Menko Polhukam, berkenan nggak tetap saya ganggu untuk saya minta pandangan-pandangan dan juga masukan-masukan ya, karena ini kerja yang besar dan tentunya membutuhkan berbagai masukan, termasuk dari para ahli dan dari para akademisi. Bersyukur karena ini juga menjadi sebuah momentum Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Banyak yang mungkin belum menyadari bahwa Demokrat selama 9 tahun 4 bulan berada di luar pemerintahan, dan ini sebuah momentum yang sangat bersejarah karena alhamdulillah apa yang kami perjuangkan juga selama ini bisa lebih direalisasikan jika Demokrat bergabung dengan pemerintahan secara langsung, karena kebijakan itu di tangan eksekutif. Walaupun perjuangan parlemen juga sangat penting, tetapi dengan demikian ini menjadi langkah baru bagi kami semua keluarga besar Partai Demokrat untuk berkontribusi dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di penghujung atau menuju ke akhir masa kepemimpinan. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang dilakukan secara bersama-sama ini bisa menghadirkan berbagai pencapaian dan kemajuan. Tentu saya tidak ingin membahas secara teknis hari ini semuanya, baru dilantik, saya ditunggu untuk melakukan serah terima jabatan. Tetapi yang jelas, kita ingin menghadirkan kepastian hukum, dan di sini kita perlu meyakinkan agar semuanya taat hukum. Jadi tidak boleh ada siapapun di negeri kita yang bisa secara terbuka maupun tertutup melawan hukum. Dan kita harus berpihak pada rakyat kecil, berpihak pada mereka yang ingin membangun di Indonesia, di tanahnya sendiri. Jangan sampai karena perilaku, praktik-praktik melawan hukum yang dilakukan oleh sejumlah oknum atau mafia tanah tadi, justru itu yang akan menghambat kita semuanya. Saya pastikan itu akan saya lakukan, meneruskan apa yang telah dilakukan oleh menteri sebelumnya. Iya, harus optimis. Saya tidak ingin 8 bulan itu menjadi semacam penghambat dalam semangat bahwa setiap target, walaupun target itu ambisius, targetnya tinggi, tidak mudah dicapai, saya termasuk orang yang percaya bahwa dengan kerja keras, dengan komitmen, dengan segala sinergi dan kolaborasi yang kita lakukan, semua target-target tadi bisa dicapai dengan baik. Doakan saja ini bisa kita lakukan dengan baik.